ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga beliau juga sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Mohon izin bertanya Oke. Selama Ibu memimpin, pastinya terdapat beberapa permasalahan atau kasus Ibu gitu, yang ada di SMK Negeri 2 Pelaksana. Di mana jumlah gurunya di SMK Negeri 2 ini Luar biasa. Oke. Iya, Banyak, sekitar 112 Oke. dan PTT-nya juga ada 31. Iya. Ya, gitu. Jadi saya rasa mungkin ada dilema etika dan juga moral. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu? Mungkin Kalau ditanya tentang beberapa kasus pastinya ada ya. Kalau untuk bertanya dilema etika, tentang dilema etika dan juga moral, kita tahu yang namanya dilema etika di mana kita dihadapkan pada sebuah permasalahan yang pada dasarnya ini sama-sama apa ya, mempunyai dampak positif negatif yang sama gitu kan. Jadi bagaimana kita harus bersikap mengambil keputusan yang tepat gitu. Kalau rujukan moral ini kan lebih ke hal-hal yang negatif gitu ya, sepertinya kan begitu ya, bagaimana kita menyikapi kan gitu ya. Kalau ditanya tentang kasus, kalau mau contoh kasus barangkali ya mungkin contoh kasus sekarang begini, ini kan yang lagi marak kemarin di awal PPDB gitu ya, penerimaan peserta didik baru itu kan ada digaungkan tema anti bullying dan lain-lain. Itu juga sebuah apa namanya problematika yang ada di lembaga pendidikan. Saya rasa di semuanya juga pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapi jangan sampailah ada bullying di sekolah, baik siswa dengan siswa, anak siswa ya, atau mungkin dengan guru. Itu mungkin yang kita harus menyikapinya secara bijak, seperti itu Bu. iya. Gitu. Terus bagaimana cara pengambilan keputusan untuk dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk mengambil keputusan bagaimana cara Tentang permasalahan tersebut, tentang masalah bullyingnya. bullying gitu ya, intinya di mana yang benar di mana yang salah Iya. gitu ya. Jadi untuk memahami benar salah kita harus tahu dulu titik permasalahannya, kemudian ya ada kejadian apa nih, ada masalah apa nih, Identifikasi masalah ya, masalah. Mungkin barangkali ada siswa yang apa namanya, kan kalau bullying itu ada bullying verbal juga ya, dari kata-kata juga, kemudian ada yang fisik juga gitu kan. Ya kita harus melihat dulu titik permasalahan itu apa, akar permasalahan itu apa, seperti itu. Kadang kita sebagai pendidik kelepasan ya Bu Ya, ya. kadang kita emosi. Ini yang sering saya sampaikan juga kan kepada Bapak Ibu guru, hati-hati Bapak Ibu kan sabar mendidik anak kita, anak didik, peserta didik maksud saya itu seperti kita mendidik anak kita sendiri. Kalau kita harus sayang kepada anak-anak juga sering saya sampaikan di upacara bendera begitu kan. Kalau pas mungkin saya pas masuk ke kelas saya juga menyampaikan, ayo anak-anak yang muda harus santun, harus hormat kepada yang tua. Terkadang Bapak Ibu guru kan emosi ya, ada apa ulah anak-anak yang bikin kita kesel atau jengkel ya, bagaimana kita larinya tuh bukan ke punishment, jangan dulu ke hukuman, tapi bagaimana kita menasehati, ya betul, menyentuh hati mereka gitu loh. Itu mungkin yang diharapkan Bu. Iya. Jadi identifikasi bullying yang dilakukan, setelah melakukan identifikasi baru kita langkah-langkahnya ya Bu Betul. ya, baru langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu. Kalau memang itu betul-betul terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan, misalkan ya ada tindak kekerasan guru mungkin emosi sampai mengeluarkan kalimat sehingga anak tersinggung, mungkin barangkali ya apa yang lagi marak ini tentang apa itu istilahnya apa itu Bu, ujaran-ujaran yang menyinggung, iya menyinggung body shaming gitu ya, body shaming gitu ya. Itu kan nggak boleh ya, menyebutkan kekurangan siswa, oh kamu udah gemuk, hitam itu kan nggak boleh. Siswa kuliner ada yang Seperti itu ya, itu nggak boleh baik siswa maupun apalagi lebih-lebih gurunya. Guru itu kan tauladan, janganlah gitu. Kalau itu terjadi, pasti yang akan saya sikap yang harus saya lakukan pastinya menegur atau ada teguran pasti di awal, kemudian ada pendekatan personal kemudian.
Jadi baik siswa atau jadi kita nggak ngomong siswa atau guru ya, baik korban maupun pelaku, nanti saya akan mengadakan pendekatan personal gitu loh. Ada apa kan begitu? Kenapa nih kok muncul seperti itu kan begitu? Ini harus kita gali lebih dalam lagi dan pasti berdasarkan data. Bener nggak nih ada terjadi bullying verbal ya, ujaran-ujaran citra nggak atas nggak boleh gitu ya. Jadi ya kita harus tegas menyampaikan kalau itu salah, ya sampaikan kita tegas itu salah, nggak boleh dilakukan seperti itu. Berarti untuk pengambilan keputusannya untuk dilema etika harus kita sebagai pemimpin harus bersikap tegas. Iya harus tegas gitu, harus tegas. Siapapun pelakunya. Siapapun pelakunya, bukan hanya siswa, guru pun kalau memang ya kita dengan cara apa? Ya kita panggil gitu, kita adakan pembinaan gitu, kita komunikasikan apa betul, dan kita menegur bapak ibu guru misalkan dari berbuat seperti itu kan kita harus ada data gitu ya. Jadi kita sebelum memanggil bapak ibu guru kita harus punya data dulu, saya harus punya data dulu, harus punya informasi apa benar, tidak hanya kepada 1-2 orang. Tapi banyak orang kita cari, kita gali. Bisa jadi kejadian bullying tidak hanya kepada siswa A saja, mungkin di beberapa kelas. Ya, kita rangkum itu, kita kumpulkan data itu. Lebih-lebih kalau dengan orang yang sama gitu ya, dengan bu guru atau pak guru yang sama kok seringkali seperti itu. Ini saya lakukan pembinaan. Oke, jadi perlunya untuk pembinaan biar yang bersangkutan ini memiliki bukan efek jerah ya, bahwa tahu paling tidak ya, bahwa tindakannya itu salah. Betul. Kadang orang melakukan bullying itu tidak sadar ya, betul. Di luar kendalinya dia. Jadi yang saya lakukan ya saya panggil, saya sampaikan ada permasalahan seperti ini, betul nggak Pak, betul nggak Bu seperti ini. Kalaupun mengelak bisa, saya punya data kan, jadi ini faktanya seperti ini. Baru yang pernah terjadi seperti itu, kalau memang itu ada fakta yang bersangkutan biasanya menyadari dan minta maaf. Kalau mungkin biasanya yang sering terjadi itu tidak sengaja, spontanitas, semata-mata itu sebenarnya nasihat, itu kurang amarah. Nah disitulah nanti peran saya menyampaikan dan mengingatkan hati-hati bapak ibu saat kita berbicara dengan siswa. Karena siswa kita bukan anak kecil gitu ya, bukan anak usia, sudah remaja, dia sudah tahu lah mana yang baik, buruk, benar, salah itu mereka sudah tahu. Benar, saya sepakat dengan yang sudah ibu lakukan gitu, tahapan-tahapannya untuk mengetahui identifikasi masalahnya, baru mengumpulkan datanya, baru melakukan pemanggilan. Gitu. Jadi kita problem solvingnya itu baru memecahkan masalah dan mencari solusi terbaik seperti itu. Apakah setelah melakukan mengetahui identifikasi dan lain sebagainya itu ibu melakukan konseling secara terjadwal atau bagaimana ibu? Untuk sementara alhamdulillah kasus yang seperti itu kan jarang terjadi ya. Kalaupun ada kalau sudah lakukan pembinaan pasti kalau kontrol terjadwal tidak, karena bagi saya dia bukan pasien yang harus saya awasi gitu ya. Kita kan harus belajar juga memanusiakan manusia gitu ya. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro ya, filosofinya kita gitu ya. kan begitu. Jadi ya kita kalaupun ada kasus setidaknya paling tidak catatan ya, satu catatan buat saya, yang berikutnya saya akan melakukan pengawasan, kontrol gitu kan kepada yang bersangkutan, jangan sampai itu terjadi lagi seperti itu ya. Betul. Untuk faktor-faktor untuk mempermudah membantu pengambilan keputusan tadi itu dalam kasus dilema etika apa saja? Alhamdulillah saya dibantu banyak teman-teman, khususnya di manajemen gitu ya, teman-teman manajemen yang solid, yang selalu bisa berbagi praktik baik, dan dalam setiap permasalahan terkadang memang saya harus tegas mengambil keputusan, tapi tidak semata-mata semua harus apa kata kepala sekolah tidak. Tapi saya selalu membuka ruang, saya selalu siap menyiapkan telinga untuk mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman wakil kepala sekolah, mungkin ketua konseling sekalian, bahkan mungkin siapapun. Kadang anak-anak pun curhat, sering loh guru yang anak-anak masuk ke ini curhat. Ini saya siap, dia saya menyiapkan telinga untuk mendengar, menyiapkan hati untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Dan sejauh ini saya selalu membuka ruang untuk sharing. Alhamdulillah teman-teman kami, khususnya teman saya di manajemen itu support sekali seperti itu. Percakapan ini sangat luar biasa ya Ibu ya. Jadi saya banyak mengambil pembelajaran dari percakapan ini, dan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rasa nyaman, tempat curhat itu amat sangat penting. Itu nomor satu itu. Terkadang kan mohon maaf, memang kalau filosofi Ki Hajar ingat sosum tulodo manjo mamangkaso putri handaya. Jadi jangan ingat sosum tulodo terus gitu ya di depan aja,
Jadi harus ikut, harus enggak, tapi suatu saat kita dibutuhkan sebagai teman nih, setara ya. Kita harus bisa merasakan apa sih keluh kesah teman-teman gitu kan. Di suatu saat kita juga harus tuturi nih, memberikan dorongan gitu kan kepada teman-teman. Pentingnya pengambilan keputusan adalah dengan mendengarkan, yaitu Betul. dari Komunikasi. wakil-wakilnya ibu yang ada di bawah, apa sih kemauan dari suatu keputusan itu tadi. Jadi suatu keputusan tersebut bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Gitu. Betul. Ada lagi Bu Elina yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Jadi penasaran. Ya, oke. Jadi semua yang telah disampaikan, apakah ada ini ya pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu, dari kasus-kasus yang pernah ada di sekolah kita? Pembelajaran yang paling ya, yang paling apa? Pembelajaran yang dalam pengambilan dilema etika. Yaitu tadi kita harus bisa berempati. Apa empati itu? Kita harus bisa memposisikan diri kita di saat ada permasalahan ya. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai beliaunya, sebagai mereka. Kalau kita nih yang ada masalah seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan merasa kita di atas terus jangan jadi sendirian. Tapi andai kata jangan kata saya jadi mereka apa. Jadi kita tahu gitu bagaimana apa yang dirasakan itu, sehingga saat kita mengambil keputusan kita bisa lebih berhati-hati lagi gitu kan. Lebih berhati-hati lagi, kemudian tepat sasaran juga, jangan hanya asal harus begini harus begitu. Seperti yang saya katakan tadi, mau mendengar seperti itu, mau mendengar, dan kata kunci komunikasi yang baik. Benar. Jadi intinya dari percakapan ini, dari semua permasalahan kita itu saling bergandengan erat ya Bu Betul, ya, betul ke sekali. semua stakeholder Iya, yang ada di semua SMK stakeholder dan yang di ada. Kejaksaan gitu. Jadi sekolah ini semakin besar dan berkembang, Amin, semoga mengikuti kompetensi siswa. Kita mau Iya. mengantarkan generasi menuju generasi emas. menuju generasi emas gitu. Dan Bu Elina, doa terbaik dari saya adalah semoga sehat selalu, dapat memimpin SMK Negeri 2 Kejaksaan dengan baik gitu. Mungkin saya cukupkan di sini Bu. Terima kasih Bu percakapan ini. Ria. Dan saya pribadi terima kasih banyak karena Bu Elina mau meluangkan waktu. Siap. Setelah sekian kali kita schedulekan gitu ya, tapi masih reschedule terus Iya, baru sekarang benar. bisa. Baru Oke. sekarang bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih selalu. Amin, terima kasih Bu Rian, sukses selalu Bu Rian, kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diansa Munawaro JIP Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Kejaksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dan di samping saya ada Bapak Suparman, Kepala SMA Alfiyah Swasta. Saya mohon izin Bapak ingin mewawancarai beberapa kasus yang mungkin terjadi di SMA Al-Khairiyah yang Bapak pimpin. Mungkin ada beberapa permasalahan yang ingin saya ketahui lebih dalam. Siap. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral. Seperti apa itu? Seperti Misalkan ada kasus di sekolah Bapak, ambil salah satu kasus Bapak. ya, misalnya anak yang nakal, jarang masuk ke kelas, biasanya ini tindakan preventifnya itu kalau sudah berulang-ulang itu diberikan nasihat sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang pertama bil hikmah, kasih hikmah ya, saran-saran dari semua dewan guru di situ yang misalnya wali kelasnya, maka dia akan memberikan saran. Kalau misalnya masih berlanjut, maka tindakan yang nomor dua biasanya bil hikmah. Bil hikmah itu dalam artian bisa memanggil orang tua dari anak itu dipanggil ke sekolah agar supaya apa? Ini kan ada sumbangsi pemikiran antara orang tua dengan orang tua yang ada di sekolah. Jadi seperti itu supaya anak ini tidak nakal lagi. Nah, jadi seperti itu. Berarti intinya dari sekolahan juga memberikan terapi ya Bapak, Ya, biar
jauh menjadi lebih baik. Baik. Gitu. Namun sebelum melakukan terapi itu tadi dari pihak sekolahan, anak tersebut sudah pasti dari pihak wali kelas dilakukan identifikasi ya Bapak ya, identifikasi masalah kenapa sih anak ini bisa melakukan hal tersebut ya Bapak itu ya. Terus ada lagi untuk menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, itu ada contohnya kemarin kan ada 3 anak yang tidak mau dinaikkan oleh salah satu guru mapel di situ karena memang ada yang kadang nggak masuk, kadang masuk karena memang nilainya pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu tugasnya mendidik anak supaya lebih baik, berakhlak mulia. Jadi seperti itu. Nah, dari lembaga biasanya mempunyai asas datul mafasid sifat al-malaikah soleh, menolak kepada perusakan demi mendatangkan kebaikan. Anak ini bukan rusak, tapi harus dibina dan dididik, bukan langsung dibuang, tidak. Anak yang tidak dinaikkan kelas sama beberapa dewan guru, misalnya ada 5 guru yang nilainya kecil di bawah KKM, misalnya di bawahnya 75. Nah, sementara guru yang lain ingin menaikkan anak ini, tapi ada wali kelas di situ karena semua dikumpulkan rapat itu anak ini bagaimana nanti ke depannya jangka panjangnya. Dari wali kelas mohon itu gurunya, mohon anak ini tetap dinaikkan, jangan sampai tidak dinaikkan. Nah, tapi dari beberapa guru di situ akhirnya apa? Keputusan kepala sekolah itu mengumpulkan semua termasuk BK, terus kemudian wali kelas, semua dewan guru, termasuk juga masuk. Nah, kenapa kepala sekolah tidak bisa memutuskan dengan secara semena-mena? Karena ini tujuannya baik. Akhirnya beberapa sumber itu memberikan tindakan supaya anak ini dari kesimpulan rapat itu supaya ada semacam aturan di situ. Kalau misalnya dalam 3 bulan atau 2 bulan di situ 1 bulan setengah ini tidak ada perubahan di itu, maka anak ini harus turun. Dan siapa yang memberikan penilaian itu tetap wali kelas. Nah, wali kelas di situ dari kelas 1 tetap menjadi wali kelas supaya apa? Rekam jejaknya anak ini tetap dikendalikan dan tahu dengan kondisi anak yang sebelumnya yang memang tidak memiliki. Jadi seperti itu. Luar biasa ini ya di SMA Al-Khoirah ya Bapak ya. Gitu. Jadi kurikulum mereka juga untuk berpihak kepada murid. Saya melihat di sini kepala sekolah juga tidak memutuskan sembarangan, namun semuanya memiliki suara, gitu ya, suara untuk menjadi anak ini bisa lebih baik, gitu, dibimbing ke depannya akan menjadi anak yang lebih soleh, kan gitu ya, bisa harapan kita dan orang tua, gitu. Jadi biar dia mengalami perubahan nanti. Ada langkah-langkah prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya untuk tindakan tersebut? Ya, tindakan tersebut itu yang sudah saya paparkan, yang mengumpulkan semua dewan guru, terus kemudian kepala wali kelas, BK, terus kemudian ya kepala sekolah sendiri juga, terus termasuk wali santri yang bermasalah itu juga dipanggil. Jadi seperti itu. Supaya apa? Karena ini tujuannya demi kebaikan anak itu. Akhirnya sekolahan saling bergandingan peran dan semua stakeholder yang ada di sekolahan juga saling memantau agar anak ini menjadi jauh lebih baik dan mampu menata masa depannya. Hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema kita Semua ada konsekuensi. Bukan misalnya seperti tadi, kalau anak ini malu, ya akhirnya apa? Ya kadang-kadang dia
ibaratnya anak ini sanksi ya, sanksi sosialnya gitu ya, sanksi malu ya. sosialnya. Ada yang betah, jadi beberapa dari 3 anak itu cuma satu yang malu katanya dengan temannya karena tidak belajar dengan karena kalau misalnya seperti itu dan memang itu sudah sifatnya anak, akhirnya ya orang tua ya ikhlas karena memang ini sudah memang perbuatan anak saya sendiri. Jadi orang tua itu tidak menyalahkan pelajar. Pentingnya kita saling support ya Bapak ya, itu keberlangsungan anak didik kita dalam belajar apapun itu bentuknya, dia melakukan kesalahan atau kebaikan, tetap kita selalu memantau. Apakah ada jadwal tertentu Pak untuk melakukan konseling pada anak tersebut yang melakukan? Nah, kalau di lembaga swasta itu kan tindakan preventifnya dari ketika UTS, terus kemudian ketika ujian kenaikan kelas, baru itu ada tindakan seperti itu. Nah, nanti untuk penjadwalan biasanya dikondisikan yang diberikan mandat di situ ya bagian kesiswaan dan bagian kualitas. Dalam kasus tersebut berarti sudah pasti ya Bapak ada